Digadang-gadang bersinar era Erik ten Hag, begini nasib Donny van de Beek di Manchester United. Donny van de Beek belum menunjukkan kemajuan signifikan bersama Manchester United pada musim 2022 ini. Bahkan, kedatangan Erik ten Hag sebagai manajer tidak banyak memberi dampak bagi kariernya. Van de Beek bergabung dengan United pada awal musim 2020 lalu. Dia datang setelah United membayar 39 juta euro kepada Ajax Amsterdam sebagai mahar transfer. Awalnya, Van de Beek diyakini bakal jadi tulang punggung lini tengah United. Sebab, ketika masih bermain di Ajax, pemain 25 tahun tampil sangat bagus. Dia membantu Ajax meraih 1 gelar juara. Namun, 2 musim pertama Van de Beek tidak berjalan mulus. Dia tidak mendapat menit bermain yang cukup pada era Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. United menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer mulai musim 2022. Ten Hag adalah bekas pelatih Ajax Amsterdam dan Donny van de Beek pernah menjadi anak asuhnya. Dari 6 laga yang dimainkan United di Premier League, Van de Beek hanya 3 kali turun ke lapangan. Semuanya sebagai pemain pengganti. Van de Beek hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 19 menit. Donny van de Beek memang belum mampu menembus tim utama Manchester United. Bahkan ketika Erik ten Hag datang, kondisinya juga membaik. Akan tetapi, Van de Beek belum menyerah di United. PSV Eindhoven beberkan alasan Cody Gakpo batal gabung Manchester United. PSV Eindhoven beberkan mengapa pemainnya, Cody Gakpo, gagal pindah ke salah satu dari 2 raksasa Liga Inggris, Manchester United dan Arsenal. Seperti yang diketahui, kepindahan Cody Gakpo ke Manchester United sempat memanas menjelang ditutupnya bursa transfer musim panas yang lalu. Setan Merah saat itu jelas membutuhkan sosok penyerang baru untuk menambah kedalaman skuad mereka menjelang dimulainya musim baru 2022. Hal ini bapuknya para penyerang sayap Manchester United, seperti Marcus Rashford dan Jadon Sancho, musim lalu yang tampil angin-anginan. Selain itu, cederanya Anthony Martial saat tur pramusim ditambah isu hengkangnya Cristiano Ronaldo kian memanaskan kebutuhan Erik ten Hag di sektor lini serang. Oleh sebab itu, ada 2 nama yang cukup besar di Liga Belanda saat itu yang diinginkan Erik ten Hag untuk berseragam Manchester United musim 2022, yaitu Anthony dan Cody Gakpo. Ketertarikan Manchester United akan 2 pemain tersebut sudah berlangsung cukup lama. Namun, Anthony menjadi sosok yang terpilih untuk berseragam Manchester United. Anthony sendiri tampil ciamik di laga debutnya kontra Arsenal beberapa pekan yang lalu. Terbukti ia sukses menyarangkan 1 gol ke gawang Aaron Ramsdale di laga debutnya itu. Kendati demikian, memang sebenarnya Cody Gakpo bisa saja tetap berlayar ke Manchester United kendati mereka sudah mendapatkan Anthony. Dilansir dari Evening Standard, Direktur Olahraga PSV Eindhoven, Marcel Brands, menuturkan bahwa pembicaraan transfer dengan Manchester United menyebabkan persiapan yang kurang ideal untuk musim baru bagi Cody Gakpo. PSV Eindhoven sedang menjalani transisi di balik layar setelah Direktur Teknis John de Jong keluar. Masa transisi itu terjadi di tengah laporan bahwa petinggi PSV ingin Gakpo dijual ke United, Arsenal atau Leeds dengan nilai 43 juta pound sterling atau sekitar 744 miliar rupiah. Cody Gakpo hingga saat ini bisa dibilang menjadi mesin gol PSV Eindhoven setelah ia sukses menjaringkan 9 gol dari 12 pertandingan di semua ajang. Tentu jika sang pemain terus konsisten mencetak gol dan tampil ciamik, tak menutup kemungkinan ia bakal dibawa pelatih Belanda, Louis van Gaal ke Piala Dunia 2022. Punya koneksi orang dalam, Manchester United bakal kalahkan Liverpool dalam perburuan Jude Bellingham. Ada rumor baru beredar mengenai saga transfer Jude Bellingham. Gelandang Borussia Dortmund itu diklaim lebih berpotensi pindah ke Manchester United berkat koneksi orang dalam. 2 tahun terakhir, nama Bellingham kerap diperbincangkan para pecinta sepak bola Eropa. Ini disebabkan sang gelandang menunjukkan penampilan yang sangat ciamik di lini tengah Dortmund meski usianya masih sangat muda. Bellingham sendiri diyakini bakal cabut dari Dortmund di tahun 2023 mendatang. Ada 2 klub yang dilaporkan menjadi peminat sang gelandang yaitu Liverpool dan Manchester United. Laporan The Athletic, Liverpool berpotensi kalah dalam transfer Bellingham. Karena Manchester United memiliki koneksi orang dalam untuk merekrut sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United lebih unggul dalam transfer Bellingham. Karena mereka punya koneksi orang dalam. Pada tahun 2020 kemarin, United memang sempat nyaris mendatangkan Bellingham dari Birmingham City.
Namun pada saat itu mereka gagal karena Bellingham memilih cabut ke Dortmund. Namun sejak saat itu John Murtough, direktur olahraga Manchester United dilaporkan menjalin hubungan yang baik dengan ayah Bellingham. Keduanya dilaporkan cukup intens berkomunikasi. Laporan tersebut mengklaim bahwa koneksi Murtough dan ayah Bellingham bakal jadi kentungna Manchester United di tahun 2023 nanti. Hubungan kedua pihak dilaporkan sangat baik, sehingga Murtough pede bisa mengamankan jasa Bellingham. Murtough juga dilaporkan mulai membahas kemungkinan untuk memulangkan Bellingham ke Inggris dan sang ayah dikabarkan cukup tertarik dengan proyek yang sedang dirancang Manchester United. Manchester United harus siap dana yang sangat besar untuk mengamankan jasa Bellingham. Terbaru, Borussia Dortmund dilaporkan membanderol sang gelandang di angka 150 juta euro. Lima pemain gratisan yang bisa direkrut Manchester United. Erik ten Hag perlahan-lahan membentuk skuad Manchester United sesuai dengan gambarannya. Manchester United main cukup baik di awal musim ini, tapi proyek pembentukan skuad ten Hag dianggap belum selesai. Ada kemungkinan ten Hag bakal meminta dana tambahan pada Januari tahun 2022 mendatang, tapi baru-baru ini petinggi klub mengonfirmasi keterbatasan dana belanja. Artinya, musim panas mendatang Manchester United mungkin membidik beberapa pemain dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Bahkan, ada beberapa pemain gratisan yang mungkin masuk radar ten Hag. Pemain-pemain tersebut bakal kehabisan kontrak musim panas mendatang. Ada 5 nama yang paling tidak bakal masuk pertimbangan ten Hag. 1. Wilfried Zaha. Nama pertama yang seharusnya masuk radar Manchester United adalah Wilfried Zaha. Menariknya, Zaha sudah pernah bermain untuk Manchester United beberapa tahun lalu, tapi dia dianggap gagal total. Biar begitu, kedatangan Zaha di Old Trafford pada tahun 2013 lalu dianggap terlalu dini. Saat itu dia belum cukup tangguh untuk menghadapi alotnya Liga Inggris. Sekarang situasinya berbeda, beberapa tahun terakhir Zaha menjadi andalan Crystal Palace. Dia lebih siap bermain untuk tim kuat selevel Manchester United. 2. Douglas Luiz. Nama Douglas Luiz sebenarnya lebih sering dihubungkan dengan Arsenal baru-baru ini. Dia termasuk salah satu holding midfielder berbakat di Eropa. Manchester United memang sudah punya Casemiro, tapi bukan berarti mereka tidak akan memburu Luiz. Pasalnya, beberapa tahun posisi holding midfielder memang jadi titik lemah Manchester United. Kontrak Luiz bakal kedaluarsa musim depan, artinya mulai Januari tahun 2022 nanti bakal ada beberapa klub top yang membidik gelandang Aston Villa tersebut. 3. Youri Tielemans. Seharusnya, Manchester United mungkin bisa mendapatkan Tielemans jika serius memburunya musim panas lalu. Sayangnya pada saat itu Manchester United ada prioritas lain. Kabarnya Leicester siap melepas Tielemans dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Arsenal dan Manchester United sempat berminat, tapi pada akhirnya transfer tersebut tidak terwujud. Tielemans masih 25 tahun, dia masih punya potensi yang bisa dikembangkan. Teknik Tielemans juga cukup tinggi untuk ukuran gelandang. 4. Milan Skriniar. Manchester United tidak membutuhkan bek tengah saat ini, tapi musim panas mendatang diduga bakal ada perombakan skuad, khususnya di lini belakang. Tentu, Skriniar layak diburu. Bek asal Slovakia ini dikenal sebagai salah satu pemain bertahan paling tangguh di Italia dalam beberapa tahun terakhir. Dia bisa bermain dengan formasi 3 bek dan 4 bek sama baiknya. Saat ini Ten Hag mempercayai duet Lisandro Varane. Namun, ada beberapa bek lain yang mungkin dilepas, seperti Lindelof, Phil Jones, Tuanzebe, dan lainnya. 5. Konrad Laimer. Laimer sebenarnya sudah dihubungkan denganmu musim Apnas lalu. Gelandang RB Leipzig ini dikenal dengan etos kerja dan energi yang luar biasa di lapangan. Pemain seperti Laimer sangat cocok untuk Manchester United. Dia bisa mengisi beberapa posisi di lini tengah dan di lini belakang. Laimer masih 25 tahun, kariernya masih panjang. Potensinya tidak perlu diragukan karena dia sempat masuk radar Bayern Munchen dan Liverpool.